Lenny Olivier Yoro lahir di Saint-Maurice tanggal 13 November tahun 2005, jadi ia baru saja menginjak usia 18 tahun. Ia memiliki posisi sebagai bek tengah sebelah kanan, dikarenakan ia lebih fasih menggunakan kaki kanannya. Pemuda bertinggi 1,90 meter ini menjalani debutnya di akhir musim 2021-2022, 2 musim lalu, saat Lille berhasil kalahkan OGC Nice dengan skor 3-1 di umur 16 tahun. Yoro memulai debutnya dengan tim cadangan Lille pada tahun 2022, dan dengan cepat menandatangani kontrak profesional pertamanya pada tanggal 10 Januari tahun 2022. 1. Dia melakukan debut profesionalnya di Ligue 1 bersama Lille dalam kemenangan 3-1 atas Nice pada tanggal 14 Mei tahun 2022. Pada usia 16 tahun 6 bulan 1 hari, Yoro pemain termuda kedua di Lille, setelah Joel De Praeter Henry dan menempati posisi kedua di belakang Eden Hazard. Menghabiskan tahun-tahun pertamanya di Alfortville. Ia adalah putra dari Alain Yoro, mantan pemain sepak bola keturunan Pantai Gading yang bermain untuk tim cadangan Lille, dan Flore Baunis yang merupakan keturunan Prancis. Pada usia 5 tahun, ia mulai bermain sepak bola di Alfortville di mana ia tinggal 1 musim sebelum pindah bersama keluarganya di daerah Lille. Ia kemudian mengejar pembelajaran sepak bolanya di Villeneuve-d'Ascq, tempat ia dibesarkan, dan akhirnya bergabung dengan sistem pemuda Lille pada tahun 2017. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2023, Yoro mencetak gol pertamanya di klub dalam kemenangan 2-1 atas Rijeka, di leg pertama Liga Konferensi Eropa tahun 2023-24 babak playoff. Sebulan kemudian, pada tanggal 16 September, dia mencetak gol pertamanya di Ligue 1 untuk Lille dengan hasil imbang 2-2 melawan Rennes. Kualitas dari pemain asal Prancis memang bukan kaleng-kaleng. Mereka menjejali hampir mayoritas tim-tim besar di Eropa. Keberhasilan generasi ini tentu tidak lepas dari peran klub-klub Prancis dalam melakukan pembinaan di kategori umur. Mereka bahkan tidak tanggung-tanggung mempromosikan pemain muda yang dinilai potensial, sehingga siap untuk dipanen tim-tim besar Eropa. Liga Prancis tidak pernah merasa tersinggung, apabila mereka hanya dicap sebagai Farmers League atau Liga Petani, yang penting pemain-pemain muda ini bisa abroad. Musim lalu, 22/23, ia torehkan 13 caps bagi Lille di bawah asuhan Paulo Fonseca. Saat itu Lenny Yoro masih berada di bawah bimbingan bek senior Portugal, Jose Fonte yang awal musim ini putuskan mudik ke SC Braga. Hingga akhirnya musim ini ia siap menerima tongkat estafet sebagai bek utama Lille, berduet dengan bek asal Brasil, Alexandro. Pesaingnya di lini belakang adalah ex-bek timnas Prancis yang antarkan negaranya juara Piala Dunia 2018 Rusia, Samuel Umtiti. Total sudah 19 laga ia mainkan musim ini sebagai starter di Lille hingga akhir tahun 2023, di mana sudah 2 gol dicetak bek yang berperawakan seperti pemain basket ini. Dengan tinggi yang menjulang, ia lesakkan gol-gol tersebut lewat skema set piece ke gawang Rennes dan Toulouse. Karir di timnas Prancis masihlah panjang bagi Yoro. Ia kini terdaftar sebagai anggota timnas Prancis U21, bersanding dengan 2 bek RB Leipzig, Castello Luqueba dan El Chadaille Bitsiabou. Di timnas yang dilatih Thierry Henry ini, Yoro merupakan pemain inti yang sudah bermain dalam 4 laga. Soal kualitas, Lenny Yoro punya potensi menjadi bek bintang di masa depan. Apalagi ia punya postur cukup menjanjikan yakni 185 cm. Kualitas Lenny Yoro terlihat di mana ia mampu memanfaatkan posturnya untuk mencetak gol dengan rataan 0,07 non-penalty goals, NPG, per 90 menit. Bahkan dengan postur tingginya dan usianya yang masih muda itu, Lenny Yoro bukanlah bek yang agresif dalam bertahan, melainkan bek yang cerdas dan terbilang tenang. Hal ini terlihat dari rataan operannya, di mana Lenny Yoro mampu melepaskan 69,5 operan per laga dengan akurasi 91,5% per 90 menit. Ketenangannya pun terlihat saat menguasai bola, di mana Lenny Yoro rata-rata melewati lawan sebanyak 0,34 kali per 90 menit. Bagaimana soal bertahan? Karena bertipe ball-playing defender, Lenny Yoro terbilang bek cerdas karena rata-rata membuat 1,72 intercept per 90 menit.
Catatan apik itu dibarengi dengan keberhasilan tackle-nya yakni sebanyak 1,51 tackle per 90 menit dengan rata-rata membuat 3,03 sapuan dan memenangi duel udara sebanyak 1,51 kali per 90 menit. Dengan kualitas itu, wajar jika Chelsea jatuh hati padanya. Apalagi ada kemungkinan Leny Yoro bisa menyamai atau melampaui Thiago Silva sebagai salah satu bek terbaik dalam 2 dekade terakhir. Pada tanggal 18 Juli tahun 2024, Yoro resmi menandatangani kontrak dengan klub besar Liga Primer Manchester United dengan kontrak 5 tahun yang berlaku hingga 2029 dengan opsi 1 tahun tambahan. Menurut berbagai kolumnis dan reporter, rincian keuangan transfer tersebut mencakup biaya awal dan dasar sebesar 62 juta euro, 52,2 juta pound, dan tambahan maksimum 8 juta euro, 6,7 juta pound, tergantung pada kondisi olahraga. Kepindahan ini menjadikannya pemain termahal berusia 18 tahun atau lebih muda dan salah satu bek tengah termahal dalam sejarah. Kontraknya mencakup gaji tahunan sekitar 5,9 juta pound bruto ditambah 1,7 juta pound dalam kemungkinan pembayaran bonus per musim. Ia diberi nomor skuad 15 yang sama dengan yang ia miliki di Lille, yang sebelumnya dikenakan oleh legenda klub Nemanja Vidic. Sebelum akhirnya memilih untuk bergabung dengan Manchester United, Yoro juga diincar oleh Real Madrid, Paris Saint-Germain dan rival Inggris Liverpool.